ada 8 pemain diaspora yang gagal tembus timnas. Andrian Wibowo ini memang salah satu pemicu kemarin juga tidak dipanggil karena di 2 laga yang diberikan kesempatan kepada Andrian Wibowo ini gagal menunjukkan permainan terbaik dan kerjasama dengan teman-teman skuad timnas Indonesia lainnya, teman-teman ya. Kita mungkin juga tahu kemarin bagaimana Andrian itu bermain secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Squad Channel di sini. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik, keluarga kita, orang-orang tersayang kita senantiasa diberikan keselamatan dan rezeki yang panjang. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang 28 pemain yang sudah dipanggil timnas Indonesia, termasuk mengelaborasi lebih dalam lagi tentang Marcelino dan para netizen yang mulai agak sedikit memprotes begitu atas kekesalan dia karena Marcelino dianggap sebagai orang yang memiliki berkontribusi banyak hal terhadap timnas Indonesia dan salah satu pemain yang selalu dipertahankan oleh Sintayong pada masa itu. Namun kemudian Patrick Kluivert mengabaikannya untuk tidak dipanggil. Tapi memang pada saat itu berbeda. Sekarang Marcelino sudah berada di situasi yang tidak sebaik kemarin karena Marcelino sekarang beberapa pekan sampai pekan keberapa ini tidak bermain lantaran cedera, juga sulit untuk menembus ke level tim seniornya. Akhirnya kemudian dia dipinjamkan ke Slovakia, negara yang dulu pernah bermain di sana. Nah, secara spesifik saya hari ini akan membahas ada 8 pemain diaspora yang gagal tembus timnas Indonesia ketika Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi menjalani pertandingan round 4 kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Yang pertama adalah Andrian Wibowo. Andrian Wibowo ini adalah pemain yang bermain di liga tertinggi Amerika, teman-teman. Los Angeles tepatnya. Dia sangat bagus sesungguhnya melakukan finishing. Tapi kita tidak tahu apa penyebab Patrick Kluivert tidak memanggilnya untuk di skuad ini, karena kalau mengingat di kedalaman lini depan kita itu sudah cukup banyak ya. Ada Orat Mangun, Ole Romeni, Ramadan Sananta, lalu kemudian Rafa, kemudian juga pemain-pemain yang berposisi sebagai penyerang seperti ini memang cukup dalam ya di skuad kita, apalagi ada Mauro Zilstra. Nah, seperti itu. Nah, Andrian Wibowo ini memang salah satu pemicu kemarin juga tidak dipanggil karena di 2 laga yang diberikan kesempatan kepada Andrian Wibowo ini gagal menunjukkan permainan terbaik dan kerjasama dengan teman-teman skuad timnas Indonesia lainnya, teman-teman ya. Kita mungkin juga tahu kemarin bagaimana Andrian itu bermain secara keseluruhan memang tidak baik, tetapi bisa dikatakan bahwa belum bisa beradaptasi di timnas Indonesia di 2 pertandingan terakhirnya. Tapi memang tentu berisiko kalau misalnya tim ini pemain ini itu diikut sertakan sehingga kemudian mengurangi kuota yang lain seperti itu. Nah, tapi saya yakin kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, Andrian Wibowo ini pasti akan diikutkan, teman-teman, karena sesungguhnya skill pemain ini sangat bagus. Dia juga sering mencetak gol di Los Angeles, teman-teman. Itu menurut saya. Lalu kemudian ada Marcelino ya, Marcelino Ferdinand. Memang
jadi perdebatan sengit ya di antara pecinta bola timnas Indonesia, karena Marcelo ini adalah pemain yang sejatinya sangat dibutuhkan permainannya karena mewakili pemain lokal yang bertahan dan memiliki skill di atas rata-rata ya hingga saat ini. Tapi kita tentu tidak bisa melupakan kinerja yang sudah diberikan oleh Jakob Sahyuri, Yance, dan Jakob, kemudian Yance, bersaudara Ricky Kambuaya juga kita tidak bisa mengabaikan itu. Ada Beckham Putra juga kita tidak bisa mengabaikan itu semua. Tetapi Marcelo ini adalah pencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi. Di konten saya yang kemarin juga sudah dibahas tentang Marcelino ini ya memang kondisi Marcelino tak sebaik pemain-pemain yang rutin berlatih ya bersama klub masing-masing. Di saat bersamaan Patrick Kluivert membutuhkan pemain dengan skill dan kualitas fisik yang jempolan. Ya kita tahu bahwa memang ini adalah pertandingan hidup mati seperti itu. Tidak boleh bermain-main teman-teman ya. Lalu kemudian yang ketiga dia adalah Asnawi Mangku Alam. Memang Asnawi ini sejak di zaman Sintayong kalau tidak salah ya. Terakhir Sintayong itu sudah tidak dipanggil Asnawi. Atau mungkin di masa Patrick Kluivert awal-awal ya. Nah, itu pemain ini sudah tidak banyak kesempatan ya untuk bermain bersama timnas Indonesia, sekaligus pemain ini menjadi andalan di POT FC ya, di Liga Thailand juga. Meskipun memang di pekan ini Asnawi tidak juga bisa menunjukkan permainan terbaik sebelumnya gitu kan, tapi saya pikir Asnawi ini adalah pemain yang luar biasa. Bukan dia tidak bagus teman-teman ya, saya melihatnya hanya memang persaingan di sektor lini kiri, di sektor kiri itu sangat kuat, apalagi di situ ada Verdong, ada Dance Jam dan lain sebagainya. Nah, Asnawi Mangku Alam ini telah tampil 4 kali dari 5 laga POT FC yang dijalani di Liga 1 Thailand 2025-2026. Terbaru ia bermain 90 menit saat POT FC menang 3-0 atas Chonburi pada Jumat 19 September 2025. Berkat hasil apik di laga tersebut, Asnawi Mangku Alam masuk Team of the Week pada pekan kelima Liga 1 Thailand 2025-2026. Nah, seperti itu teman-teman. Meskipun begitu, Asnawi juga masih belum bisa menarik hati dari Patrick Kluivert dan tim kepelatihan yang lain. Saya pikir itu kita berikan kesempatan kepada tim kepelatihan dan Patrick Kluivert teman-teman ya. Nah, yang keempat adalah Pratama Arhan. Nah, Pratama ini mungkin sedikit lebih bagus daripada Asnawi ya, karena di zaman Patrick Kluivert itu 1 kali masih sempat dipanggil ya Pratama Arhan ini. Setelah itu juga sudah tidak pernah dipanggil, dan lagi-lagi memang posisi di sayap itu amat sangat sulit untuk ditembus sekelas Pratama Arhan. Dan saya berharap Pratama Arhan terus meningkatkan performanya secara baik. Dan wajar lah ya, memang di situasi seperti ini memang pemain-pemain terbaik itu harus dicari, dan itu adalah hak Patrick Kluivert untuk mencarinya, bukan hak kita. Karena Patrick Kluivert itu dibebani target teman-teman ya. Patrick Kluivert senang berada di Indonesia, begitu kan? Tidak mungkin dia mencari pemain asal comot saja, asal mengikuti netizen, lalu kemudian mengabaikan tanggung jawabnya dengan tidak bermain bagus ketika nanti bermain di internasional game seperti itu. Jadi Pratama Arhan yang bermain di Bangkok United ini juga tidak masuk di dalam skuad timnas Indonesia di 28 yang terpanggil kemarin teman-teman ya. Nah, di pertandingan kemarin melawan Buriram United dan Bangkok itu bertemu dengan Hussein Patinama dan Sunny Walsh, dan sempat
bertukar jersey teman-teman ya, lalu kemudian di foto diperlihatkan Sandy Walsh dengan Pratama Arhan, teman baik pastinya. Nah, kemudian yang kelima ada Ivar Jenner. Kita tahu di FC Utrecht itu Ivar Jenner juga jarang ya untuk bermain, apalagi dia sekarang ini di tim junior. Nah, kita sangat menyayangkan sebetulnya Ivar Jenner. Di awal kita berharap Ivar Jenner itu bisa bermain bagus di FC Utrecht ya, apalagi bisa bermain di tim senior. Tentu memang sih usianya sangat muda, tapi kita berharap dengan usia yang muda itu kematangannya juga akan lebih terjaga, akan lebih ditingkatkan ketika banyak bermain di tim senior. Tapi sayangnya tampaknya Ivar Jenner itu tidak kunjung mendapat kepercayaan dan lebih banyak bermain di bangku cadangan, sangat disayangkan teman-teman. Nah, saya bacakan sedikit saja ini artikelnya. Ivar Jenner sempat mencetak gol saat Jong Utrecht menang 2-0 atas RKC Woolwich pada Jumat 12 September 2025. Nah, September kemarin ya teman-teman ya. Namun saat Jong Utrecht kalah 2-4 dari SC Chambord pada Selasa 23 September 2025 dini hari, Ivar Jenner menghilang dari daftar susunan pemain karena mengalami cedera. Nah, ini mengalami cedera ya teman-teman ya. Ivar Jenner sangat disayangkan karena kita masih butuh pemain tengah yang bisa melapis Tom Hai dan Joey Pelopesi. Di samping ada Maklok di situ ya teman-teman. Lalu yang keenam ada Tim Geven. Nah, dia bermain di FC Emmen teman-teman ya. Dia pemain sangat bagus sebetulnya. Kemarin dia bermain di Piala Asia U23 ya teman-teman ya. Pemain 20 tahun ini full back winger ya, kiri ya, back kiri teman-teman ya. Dia bermain di Liga 2 Belanda. Pemain ini juga cukup tenang, cukup baik mengcounter atau menempel atau kemudian juga mengantisipasi bola-bola terupas maupun crossing daripada pemain, termasuk ketika kemarin melawan Thailand misalnya, kemudian terakhir melawan Vietnam kalau tidak salah ya kemarin ya. Pokoknya dia bermain di Piala kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Nah, ini juga tidak dipanggil teman-teman ya. Jadi luar biasa. Ini adalah pemain-pemain masa depan kita meskipun tidak ada kesempatan. Lalu kemudian ada yang ketujuh, Mads Huijgers. Ini sangat disayangkan, pemain bagus ini juga tidak dipanggil karena kita tahu semua di konten saya kemarin juga sudah saya bahas tentang Mads ini teman-teman ya. Dia masih berurusan dengan klubnya seperti itu. Belum beres masalahnya. Mads Huijgers tak kunjung bermain bersama FC Twente musim ini sebelum Mads Huijgers absen di FIFA Matchday September 2025 juga karena alasan yang sama. Kemudian yang terakhir ya, yang ke-8 Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini sejatinya adalah pemain bagus teman-teman ya. Dia bisa betul-betul sempat menembus skuad senior Ipswich Town ya teman-teman ya, yang akhirnya dia juga akhir-akhir ini juga jarang yang muncul di skuad tim klub Inggris itu teman-teman ya. Tapi memang sejak awal Elkan Bagot setelah berselisih dengan Sintayong ini jarang sekali sudah dipanggil. Meskipun kemarin itu sempat dipanggil kemudian tenggelam dan banyak sekali berseliweran pendapat-pendapat, kita tidak tahu sebenarnya kebenarannya seperti apa. Saya juga di konten saya juga banyak membahas tentang Elkan Bagot ini. Jadi ini adalah pemain yang meninggalkan cerita tersendiri terkait dengan keberadaan Elkan Bagot, karena Elkan ini adalah pemain yang dinaturalisasi di awal-awal ya. Dia adalah pemain keturunan yang memang dinaturalisasi di awal-awal gitu kan. Nah, saat ini dia tidak dipanggil juga gitu kan. Terakhir ada sejak membela timnas Indonesia pada Januari 2024, Elkan Bagot tak lagi membela timnas Indonesia.
Ia sempat dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia pada Maret 2025 namun menolak karena ingin fokus bersama sang klub. Nah ini yang kemudian kemarin itu banyak kontroversi, apakah memang dia menolak atau memang ada intervensi dari PSSI yang kita katakan sedikit mungkin dianggap Elkan Bagot itu mengabaikan keinginan Indonesia atau PSSI untuk membela timnas Indonesia yang kemarin-kemarin. Padahal setelah cedera, Elkan Bagot itu ingin fokus kepada bukan. Waktu kita tahun lalu Piala Asia 2024 ya kalau tidak salah teman-teman ya. Waktu itu kita bermain playoff bersama Ginia, namun Elkan Bagot menolak untuk dipanggil timnas Indonesia karena dia sudah terlanjur berlibur, dan itu menjadikan semua media-media yang membahas tentang sepak bola menjadi liar perbincangannya. Lalu kemudian Patrick tidak pernah dipanggil setelah itu ya. Sintayong juga tidak bisa memberikan penjelasan, katanya tanya aja ke Elkan Bagot. Bagot yang bisa menjawabnya. Elkan pun tidak memberikan pendapat atau keterangan soal itu. Jadi menggantung soal ini. Patrick Kluivert pun juga demikian. Tidak ada kejelasan. Nah, itu dia teman-teman. 8 pemain yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert, pemain diaspora yang tidak dipanggil, dan mereka memiliki sejarah tersendiri bersama timnas Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Jaga diri baik-baik dan jaga kesehatan dan nuansa di dalam ruang publik itu harus terjaga selama 10 hari ke depan, karena disitulah letak kepastian kita akan bermain di Piala Dunia atau tidak. Semoga video ini bermanfaat dan jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.